Hai Kakyu Gas. Zhongyan memandang ketiga orang itu dengan marah dan marah. Di antara ketiga orang itu, mata Hou Fei penuh dengan olok-olok, tetapi bulu-bulu hitam menjerit dengan api amarah. Hanya wajah Qin Yu yang tenang. Bisakah kamu masih menyelamatkan hidupmu kali ini? Zhongyan mulai putus asa, mendongak dan menatap Qin Yu. Zhongyan tahu bahwa alasan mengapa dia tidak bisa melarikan diri saat ini adalah karena alasan Qin Yu, meskipun dia tidak bisa mengerti apa yang digunakan Qin Yu pada akhirnya menyebabkan ruang untuk menindasnya. Namun, hati Zhongyan tidak bisa membantu tetapi lebih cemburu pada Qin Yu ini. Terbang selama ratusan tahun, sebanding dengan Kaisar 9 tingkat. Setelah Qin Yu menghilang selama lebih dari 3.000 tahun, pencapaian lebih dari 3.000 tahun, imajinasinya mengejutkan. Kakak Zhongyan, orang ini tidak ada hubungannya dengan itu. Siapapun yang menghalanginya, dia tanpa ampun menghadapinya. Tidak mendengarkan sumpah serapah itu, Zhongyan benar-benar egois, sampah yang benar-benar egois, buih yang berpusat pada sampah, hehe aku menghancurkan jiwanya dengan sebatang tongkat. Hou Fei menatap Zhongyan dengan kejam, dan tongkat hitam itu tampaknya siap keluar. Zhongyan tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Apakah itu akan mati? Zhongyan mengingat semua yang telah dia alami dalam hidupnya. Akar Zhongyan adalah bahwa dia lebih suka menanggung dunia, dan dunia tidak akan menanggungnya. Apapun yang benar dengannya adalah salah, itu adalah musuh. Pada saat ini, Zhongyan Cai merasakan ledakan kesedihan. Jika saya mati, diperkirakan tidak ada yang akan sedih. Qin Yu dan Black Feather saling memandang. Qin Yu berbicara. Zhongyan, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Suara Qin Yu tiba-tiba mencerahkan mata Zhongyan dan menatap Qin Yu. Melihat senyum Qin Yu, dia merasakan penghinaan dan sedikit mengangkat dagunya. Dia berbisik, Qin Yu, membunuh, kamu tidak bisa mempermalukan aku. Qin Yu diam-diam mengangguk. Ekstensi ini adalah Peng Mo Huang, dan agak bangga. Aku tidak akan mempermalukanmu. Qin Yu tersenyum ringan, aku pasti sudah melihatnya, jangan katakan saudara laki-laki dan 3 saudara lelakiku yang lain, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Dan di depanku, kamu lari. Tidak bisa jatuh. Zhongyan. Aku bisa bilang ya. Zhongyan mengangguk. Qin Yu, kekuatanmu sudah cukup untuk membuatku yakin, aku benar-benar tidak bisa melarikan diri di depanmu. Dan di tanganmu, aku hanya berpikir bahwa aku tidak memiliki cukup kemampuan. Karena kamu tidak bisa melarikan diri, maka kesempatan yang kuberikan padamu adalah. Dengan saudara ketiga saya, bulu hitam, saya membunuh 1. Kamu mengalahkan saudara ketiga saya akan mengampuni kamu seumur hidup. Jika saudara ketiga saya mengalahkan kamu, nasib Anda akan diputuskan oleh saudara ketiga saya, bulu hitam. Dalam proses pembunuhan Anda, saya dan saudara kedua saya Hou Fei tidak akan pernah campur tangan. Bagaimana? Qin Yu mengatakan sarannya. Dikatakan bahwa itu adalah sarannya sendiri, tetapi sebenarnya itu adalah usulan bulu hitam untuk Qin Yu. Bulu hitam menginginkan kebencian orang tua mereka. Jika Anda mengandalkan tangan Qin Yu, bulu hitam tidak bisa bahagia pula. Hanya dengan menghadapi pasukan ini dengan konfrontasi positif dia dapat merasa bahwa dia layak bagi orang tuanya. Apakah Anda membunuh? Wajah dan bulu hitam mata Zhongyan menyipit. Bulu hitam dingin menatap Zhongyan. Zhongyan, ada apa? Apakah kamu tidak takut padaku? Hati Zhongyan mencibir. Hanya bermain melawan Black Feather, alasan mengapa dia berada dalam penurunan adalah karena dia tidak menggunakan trik mewarisi harta karun. Jika dia diizinkan untuk membunuh Zhongyan dan He Yu, Zhongyan berpikir bahwa dia masih memiliki kepastian. Ya, aku berjanji. Zhongyan juga mencibir pada Black Feather, dan kemudian membanting ke Qin Yu. Qin Yu, Anda harus ingat bahwa Anda dan retribusi tidak dapat campur tangan. Itu wajar. Qin Yu mengangguk. Tapi aku khawatir kamu akan melarikan diri, jadi biarkan kamu pergi ke tempatku dan pergi bermain dengan 3 saudara lelakiku. Aku sekarang siap untuk menerima kamu di sana, kamu tidak melawan. Kata Qin Yu. Ya, Zhongyan sangat sederhana. Bahkan hidup tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia juga takut dengan apa yang digunakan Qin Yu. Qin Yu tidak harus menggunakan cara apapun. Terima pikiran Qin Yu bergerak. Zhongyan segera menghilang ke ruang angkasa dan memasuki lantai pertama dunia Jiangyan. Zhongyan tidak tahu bahwa Qin Yu telah memberinya penghasilan dari Jiang Yuji dan dia tidak siap untuk mengeluarkannya. Jiang Yiji di lapisan ruang pertama. Ini adalah artefak ruang. Zhongyan tertegun dan melihat segala sesuatu di depannya. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Yu adalah orang yang membuatnya masuk ke King Fu Xianfu. Dia tidak berharap itu menjadi ruang. Zhongyan tidak berpikir bahwa Qin Yu dapat mengendalikan ruang, hanya interpretasi adalah artefak ruang.
Mengapa? Apakah ada pendapat? Ketika Zhong Yan terkejut, tiga saudara lelaki Qin Yu muncul di sisinya. Zhong Yan memandang Qin Yu, dan hati merasa bahwa Qin Yu tidak terduga. Dia menjawab, saya tidak punya pendapat. Aturan pertempuran ini akan diputuskan oleh Qin Yu. Ya, karena semua orang tidak memiliki pendapat, maka mereka akan mulai bertarung. Adapun medan perang, itu adalah ruang. Qin Yu mengambil tangan. Saya melihat bahwa ruang persegi dengan panjang 100 meter terisolasi. Dengan satu pukulan, ruang kecil diisolasi. Ini berarti akan menjadi ledakan Zhong Yan. Masuk. Pikiran Qin Yu bergerak, dan bulu hitam dan Zhong Yan memasuki ruang persegi punggungan ini. Setelah Zhong Yan masuk, ia mencoba menyentuh tepi alun-alun dengan energi, tetapi siapapun yang berpikir bahwa ruang persegi itu sangat sulit tidak dapat dipatahkan. Qin Yu melihat adegan ini dan tersenyum sedikit. Dari Qin Yu seorang diri, permukaan tiba-tiba terbelah, sementara gunung mulai muncul dari tanah. Dalam sekejap mata, sebuah gunung muncul di tanah. Biaya, kami pergi ke puncak gunung untuk menonton pertempuran, di mana sudut pandangnya tepat. Kata Qin Yu sambil tersenyum, dan seluruh orang terbang ke puncak gunung. Hou Fei juga terbang dan tersenyum, kakak, kamu benar-benar cukup untuk menikmati. Kedua bersaudara itu berdiri berdampingan di puncak gunung, tidak jauh dari keduanya di dalam ruang persegi. Kecuali Anda memutuskan hasilnya, pertempuran tidak bisa berhenti. Qin Yu berkata, Zhong Yan, Black Feather, kalian berdua dengarkan. Ruang yang Anda lawan, hanya ruang yang begitu banyak, menilai hasilnya sangat sederhana. Pertama-tama saya akui kekalahan, dan kedua, satu orang terbunuh. Oke, Anda bisa mulai. Suara Qin Yu baru saja jatuh, dan dua pria di ruang berbentuk kubus dari pandangan 100 meter panjang satu sama lain, dan momentum terus meningkat. Kakak, Anda mengatakan bahwa membiarkan mereka membunuh di depan, tampaknya adil. Tapi Anda membiarkan mereka berdua membunuh di ruang yang begitu kecil, yang jelas-jelas bias terhadap gulma. Hou Fei mengatakan bahwa Qin Yu akan melawan ruang pertempuran untuk alasan kecil. Panjang Iga hanya 100 meter. Peng Mo Huang Master seperti itu, jika Anda memperluas batas kecepatan. Diperkirakan bentuk tubuh bergerak puluhan juta mil. Namun, hanya ada 100 meter. Ruang kecil 100 meter, dan kecepatan luar biasa Peng Mo Huang tidak ada gunanya sama sekali. Di sini, fleksibilitas adalah yang paling penting. Tingkat fleksibilitas bulu hitam dalam penutupan sama sekali tidak kurang dari Kaisar Peng. Ini menekan ketergantungan terbesar Peng Mo Huang. Tidak bisa mengatakan sesuatu yang adil, kamu mengatakan bahwa Peng Mo Huang berlatih selama bertahun-tahun, Xiao Hei berlatih selama ribuan tahun. Biarkan mereka bertarung, apakah ini adil? Peng Mo Huang memiliki harta keluarga Peng, tetapi Xiao Hei tidak, apakah ini adil? Jadi saya tidak bisa berbicara tentang keadilan. Saya hanya membantu sedikit. Bagaimanapun, efek dari harta warisan bukan hanya kecepatan. Qin Yu memandang alun-alun di alun-alun. Jangan bicara, pertempuran dimulai. Hou Feiton juga melihat ke ruang persegi. Di ruang persegi, kedua voli berdiri saling berhadapan. Ayahku Fang Chong membunuhmu. Bulu hitam dingin. Apakah kamu tahu? Zhong Yan terkejut. Dia berpikir bahwa bulu hitam tidak tahu. Ketika Qin Yu dan yang lainnya mendengar bulu hitam, mereka berada di Jiang Yuji. Ekstensi ini juga tidak dikenal. Dan belum lama ini, ketika pelajaran bulu hitam dan Qin Yu dan Hou Fei kering, mereka tahu lebih banyak dari belenggu. Bunuh orang tuaku, maka aku dan kamu hari ini, hanya satu orang yang bisa hidup. Mata bulu hitam langsung memerah, sementara tubuh memiliki bulu hitam, sisik bulu hitam di dahi berkedip dingin. Zhong Yan hanya sedikit menggoda di sudut mulutnya. Apakah kamu ingin membunuhku? Tubuh Zhong Yan memiliki cairan emas seperti merkuri yang mengalir di wajahnya. Mahkota emas di kepalanya bahkan lebih mempesona. Aku akan memberitahumu, mahkota emas ini disebut untuk warisan keluarga Peng. Setelah itu, bentuk tubuh Zhong Yan tiba-tiba menghilang dan muncul lagi di depan bulu hitam. Beberapa puluh meter jauhnya, untuk dua tuan ini bukan jarak. Cakar emas tampaknya menembus ruang dan melewati langsung melalui bulu hitam. Tapi yang aneh adalah, bulu hitam ini bahkan tidak memiliki jejak darah. Setelah itu, bulu hitam, yang menembus dada berubah menjadi ketiadaan. Ternyata itu Afterimage. Saya melihat ratusan Afterimage diisi dengan seluruh ruang kubus. Di antara ratusan Afterimage, kadang-kadang sebagian besar dari mereka adalah bulu hitam. Kadang-kadang mereka adalah penampilan Zhong Yan, kadang-kadang mereka benar-benar penampilan manusia. Kadang-kadang kecepatannya terlalu cepat dan tidak berguna. Kedipan mata adalah puluhan juta mil, tetapi bisakah dia sepenuhnya memainkan kecepatan ini ketika dia dalam pertempuran jarak dekat? Kata Hou Fei dalam komentar.
Qin Yu diam-diam mengangguk. Kecepatan batas Zhongyan sangat tinggi, dan kecepatan batas bulu hitam jauh lebih rendah daripada dia, namun, ketika bertarung pada jarak sedekat itu, kecepatan tidak digunakan sama sekali. Cakar emas Zhongyan sekali lagi menangkap pinggang bulu hitam. Awalnya, Zhongyan berpikir bahwa ini adalah gambar residu, tetapi ketika dia menangkap pinggang bulu hitam, dia menyadari bahwa ini adalah tubuh bulu hitam. Zhongyan sangat gembira dan bersiap untuk mengambil kesempatan untuk melukai serius bulu-bulu hitam, namun, Zhongyan melihat sepasang mata merah yang marah dan pistol hitam. Berjuang untuk fokus pada cedera, tetapi juga untuk membunuh Zhongyan. Ketergantungan terbesar dari Black Feather adalah bahwa armor bulu hitamnya kuat. Mengenakan pistol awan seperti naga, keluar dari lubang, menghantam mata Zhongyan, dari wajahnya diperkirakan hanya memiliki satu jarak telapak tangan. Zhongyan yang ketakutan berteriak. Mahkota emas di kepala tiba-tiba berubah dari emas menjadi merah darah, seolah-olah menjatuhkan darah. Cahaya keemasan yang mengalir di permukaan tubuh Zhongyan tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah darah. Terbang kembali. Kecepatan Zhongyan telah mencapai batas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimanapun ia terbang mundur. Kecepatan retret bahkan lebih cepat daripada tembakan panjang. Zhongyan lolos dari pistol, tapi sekaligus dia mencapai kecepatan batas, dia tidak bisa berhenti dalam sekejap. Bagaimanapun, ruang pertempuran terlalu kecil. Deselerasi, deselerasi. Zhongyan baru saja lolos dari tembakan dan tahu bahwa ia telah mengalami krisis lain. Film batas alun-alun. Bergegas dengan kecepatan penuh, kekuatan tumbukan pasti akan menyakitinya. Tetapi hanya beberapa puluh meter jauhnya, pada kecepatan batasnya, itu adalah waktu yang dipikirkan. Zhongyan berjongkok di film ruang persegi, tapi film itu lebih sulit dari sebelumnya, dan hanya mendengar suara tulang yang patah. Hei Zhongyan jatuh ke tanah, dan bahkan meludahkan beberapa suap darah besar. Hei tiba-tiba mengambil kesempatan untuk membunuhnya lagi, tetapi Zhongyan melihat bulu hitam dan kemudian mulai menghindar. Mulai saat ini, Zhongyan tidak lagi terpukul dengan bulu hitam. Keduanya secara konstan menunjukkan fleksibilitas tubuh. Salah satunya adalah Raja Peng Sayap Emas, yang lainnya adalah Putra Peng Wang dan Elang yang gelap. Konfrontasi antara binatang super dan binatang super mutan. Qin Yu dan Hou Fei terkonsentrasi dalam mentalitas mereka. Pada fleksibilitas pertempuran jarak dekat, binatang buas dan naga tidak sebagus burung, dan burung-burung fleksibel di tengah, dan dua binatang buas dari keluarga Peng dihormati. Afterimages, semua gambar residual semakin banyak penuh dengan seluruh ruang kubus. Jika kekuatannya hampir sama, bahkan ada banyak gambar residual. Karena setiap momen ada banyak bayangan hilang. Zhongyan, aku memiliki kemampuan untuk bertarung dengan depan. Raungan bulu hitam terdengar di ruang persegi. Dengan kekuatanmu sendiri, menyerang musuh itu singkat, ini adalah cara untuk menang. Zhongyan hanya menjawab suara dan tidak mengatakannya. Hanya mendengar Towet yang marah dan sengit, wajah Qin Yu berubah. Little Black tampaknya sangat marah. Selama periode bergaul dengan hitam, rambut hitam kecil membuat sejumlah Towet yang marah. Misalnya, ketika ayah dan raja menyeberang selama 4 atau 9 hari, mereka dan musuh mati bersama, seperti halnya orang kulit hitam. 36 ombak yang tumpang tindih, bahkan digunakan. Hou Fei terkejut. Saya melihat bahwa alun-alun kotak ditutupi dengan bayangan tongkat hitam. Bulu hitam yang menggunakan pistol untuk menembak dengan pistol awan. Trik ini, dulu sekali, aku menggunakannya untukku. Zhongyan menghina. Tidak, bukan 36 gelombang yang tumpang tindih. Qin Yu adalah mata yang cerah, mata Qin Yu jelas lebih tinggi dari Hou Fei, dan juga melihat arti sebenarnya dari tongkat yang tak terhitung jumlahnya ini. Lebih dari 36 batang, setidaknya 100, seluruh ruang penuh dengan bayangan. Teriak bulu-bulu hitam itu gila, matanya merah, dan sudut-sudut matanya tampak sobek. Seluruh popularitas meroket. Bayangan seluruh ruang, secara alami menyentuh Zhongyan. Pikiran Zhongyan tidak peduli. Kekuatan itu dibagi menjadi ratusan salinan. Bagaimana salah satu pasukan penyerang menyakitinya? Bukan 36 gelombang yang tumpang tindih. Hou Fei masih bertanya-tanya apa yang dikatakan Qin Yu barusan. Qin Yu tiba-tiba bersukacita. Ini hari yang mengejutkan. Saya melihat banyak sekali tongkat yang langsung tumpang tindih dan menggabungkan pistol hitam. Yang pertama, senapan itu masih puluhan meter jauhnya, tapi sekali lagi, senapan itu sudah membawa kekuatan tak berujung Lusan Shenhai ke kepala. Tengkorak hancur. Seluruh kepala-kepala Peng Mo Huang hancur, dan itu menjadi jiwa yang hancur dan hancur. Pada saat kepala Kaisar Zhongyan diangkat, matanya masih terbuka lebar.
Dia hanya melihat sepasang mata yang penuh darah dan ngeri. Dan wajahnya memiliki pucat patologis. Pada saat ini, Qin Yu mengangkat batasan di ruang sekitarnya. Jantung Qin Yu mampu menebak suasana bulu hitam saat ini, dan dia menghentikan biaya tunggu. Setelah beberapa saat, dia terbang bersama Hou Fei. Qin Yu hanya menepuk pundak bulu hitam dengan nyaman. Bulu hitam melihat ke atas, memandang ke arah Qin Yu, dan memandang ke arah Hou Fei, wajahnya menunjukkan senyuman kakak laki-laki, monyet, aku akhirnya membunuh Peng Mo Huang, dan membalas orang tua saya. Bulu-bulu hitam dan alisnya sedikit menghilang, dan kebencian orang tuanya di tahun-tahun ini telah berada di lubuk hatinya yang paling dalam. Oh, monyet, kakak, hatiku jauh lebih mudah, jangan khawatir tentang itu, kata bulu hitam kepada Qin Yu. Hou Fei, ini desah panjang. Tertawa burung lain-lain, lihat saja ekspresi itu, aku tidak bisa bernapas sama sekali. Benar, kakak berkata bahwa langkah terakhirmu mengejutkan, bagaimana dan berbagai pertunjukan Big Brother pada awalnya tampaknya berbeda dari apa yang saya berikan kepada Anda, dan tampaknya lebih kuat daripada Stunning One Stick kakak. Hou Fei tidak pernah menyembunyikan bulu hitam. Lintasan tanah terlarang di tengah metode tongkat telah ditunjukkan sebelumnya, dan langkah terakhir juga telah dijelaskan. Mengerikan tongkat itu harus dipertimbangkan. Bulu hitam tiba-tiba ragu menatap Hou Fei. Monyet, kau mengatakan bahwa aku menunjukkan, menyetrum tongkat lebih kuat daripada kakak lelaki yang mendebarkan, apakah itu ironis? Di mana aku ekspresi pengemis Hou Fei yang berlebihan, tetapi ungkapan ini adalah untuk membuat orang mengerti bahwa Hou Fei memang benar-benar sebuah lelucon bulu hitam. Hari yang sama mengejutkan, tetapi juga hierarkis. Hanya karena kemarahan yang ekstrim, bulu hitam menerobos ambang tongkat yang mengejutkan, dan menunjukkan tongkat yang mengejutkan. Dia langsung menggunakan pistol awan untuk membunuh Peng Kaisar Zhongyan. Berbeda dari Qin Yu, Dao yang terkandung dalam Qin Yu jauh lebih tinggi daripada Dao yang terkandung dalam tongkat yang mengejutkan. Mengejutkan tongkat Qin Yu terlihat sangat biasa, tetapi sebenarnya inilah saatnya untuk kembali ke kebenaran. Tiba-tiba, tongkat terakhir adalah Pokit. Bagaimana Anda menggunakannya? Hou Fei mengatakan keraguannya. Bulu-bulu hitam tersenyum dan berkata ini, pada waktu itu, aku masih ingat betapa dahsyatnya tongkat, hanya karena amarah yang ekstrim, ke keadaan yang aneh, dengan amarah, aku tiba-tiba turun. Lebih benci, ini adalah alasannya, bulu hitam dan Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Oke, Qin Yu tersenyum dan menunjuk ke tubuh Peng Mo Huang Zhongyan. Hal-hal lain dari Peng Mo Huang ini tidak berharga, tetapi ini mewarisi mahkota emas, tetapi sangat penting. Qin Yu mengulurkan tangan dan mengambil mahkota emas. Saya mendengar dari nenek dan cucu, kata Hou Fei, mengerutkan kening. Harta karun para naga dan orang-orang Peng hanyalah bakat para naga dan orang-orang Peng. Mereka mungkin mengenali Tuhan. Pada saat yang sama, harta warisan diturunkan dari generasi ke generasi. Wan tidak bisa dibawa ke alam para dewa. Jika ada yang membawa mahkota emas ini ke alam para dewa, para leluhur keluarga Peng para dewa diharapkan untuk mengejar pria itu dengan cara apapun. Ini mudah dimengerti. Dua generasi di dunia para dewa telah menghabiskan banyak upaya untuk membawa bayi ini ke dunia iblis peri, hanya untuk membuat generasi muda mereka menjadi lebih baik. Jika mereka dibesarkan, bukankah mereka berusaha membuang-buang uang? Saya hanya bertanya-tanya. Bagaimana menghadapi warisan mahkota emas? Qin Yu berbalik untuk melihat bulu-bulu hitam kecil. Coba saja, ayahmu Peng Wang listrik yang gelap, mungkin kamu bisa membuat mahkota warisan ini pengakuan. Bulu-bulu hitam terlihat mewarisi mahkota emas, dan kedua alisnya dipelintir bersama. Tidak, aku tidak suka mahkota warisan ini, kata bulu hitam dengan tegas. Mungkin itu adalah alasan dari generasi guru sebelumnya Zhongyan yang berpikir untuk mewarisi mahkota emas, mungkin orang tuanya meninggal karena warisan dari mahkota emas. Singkatnya, bulu hitam sangat jijik dengan warisan mahkota emas. Karena kamu tidak suka, maka kembalikan mahkota emas warisan ini kepada orang-orang Peng. Saya tidak ingin memprovokasi orang-orang Peng untuk membunuh saya di leluhur para dewa untuk mahkota emas yang tidak dapat mengenali Tuhan. Qin Yu melemparkan mahkota emas di satu sisi. Selama mahkota emas ini ada di dunia Jiangyan, Qin Yu dapat mengambilnya kembali kapan saja. Oke, kembalikan ke keluarga Peng. Hou Fei juga setuju. Qin Yu dan keduanya melihat bulu-bulu hitam, dan bulu hitam melirik mahkota emas. Setelah beberapa saat, dia mengangguk ringan. Planet inti dari dunia iblis adalah bintang hitam-hitam di kota kekaisaran. Pada saat ini, beberapa penguasa kekaisaran di kota kekaisaran mulai panik, karena belum lama ini, para penjaga yang memantau ruang jade jiwa di istana menemukan bahwa jade jiwa milik Peng Mo Huang, Zhongyan, rusak.
Beberapa hari yang lalu, jiwa dari jiwa kering hancur, meskipun itu mengejutkan, tetapi tidak membiarkan kota kekaisaran panik. Namun, kematian Peng Mo Huang benar-benar membuat banyak tuan panik. Peng Mo Huang yang memiliki harta warisan akan mati, siapa yang membunuh, siapa yang memiliki kekuatan itu. Dalam sejarah Peng Mo Huang, hanya beberapa dewa yang dikalahkan mengalahkan Peng Mo Huang, dan Peng Mo Huang lainnya hampir hidup di ranah para dewa. Zhongyan adalah Peng Mo Huang pertama yang terbunuh dalam sejarah. Di mana harta warisan? Kekayaan harta pusaka, bahkan jauh dari Peng Emperor. Peng Mo Huang Zhongyan meninggal dan meninggal, lalu pilih satu. Namun, begitu harta warisan hilang, status keluarga Peng akan sangat berkurang, dan seluruh keluarga burung akan lebih lemah dari binatang buas dan naga. Di dalam aula istana. Di sini, sejumlah besar tuan elit kawanan dikumpulkan. Dibandingkan dengan ribuan tahun. Kaisar Peng asli dan 3 kaisar iblis 8 tingkat sudah mati. Saat ini, kekuatan keluarga burung lemah. Kamu, orang dewasa yang sekarat mati lebih dulu, dan keturunan Zhongyan sekarang hilang. Aku telah memasuki waktu paling berbahaya untuk burung-burung, dan sekarang yang paling penting adalah memilih Peng Mo Huang baru. Seorang veteran jubah putih berkata, menurut aturan lama, 2 binatang super dari kewarganegaraan Peng memiliki kualifikasi untuk diwariskan. Listrik gelap Peng Wang, Fang Lan, sekarang menjadi kaisar iblis tingkat 5. Dan Jin Zan Peng Wang Zongqi, tetapi hanya kaisar iblis tingkat kedua. Jadi saya pikir Fang Lan adalah kaisar Peng, dan semua orang seharusnya tidak memiliki pendapat. Pria tua berjubah putih ini juga seorang kaisar iblis yang sangat tua dan kuat. Pidatonya juga beralasan. Peng Mo Huang, umumnya salah satu dari 2 binatang super dari keluarga Peng, mewarisi salah satu yang terkuat. Pada saat ini, Zong Tang berdiri. Zong, kamu mau duduk di atas tahta, teriak lelaki tua berjubah putih itu. Zong berkata sambil tersenyum, Fang Lanxiong adalah kaisar Peng, saya tidak keberatan, tetapi saya adalah lelaki besar dari keluarga burung, dan Zhongyan, yang telah dibunuh oleh orang-orang. Bahkan harta warisan ditinggalkan, tidak ada warisan. Bagaimana Peng Mo Huang Bao, bagaimana cara memesan seluruh keluarga burung, bagaimana meyakinkan burung-burung itu, jadi saya pikir yang paling penting adalah menemukan harta warisan. Fang Lanxiong, kamu bilang aku bisa mengatakannya kan? Mata Zongqi menyapu Fang Lan di sudut. Fang Lan telah menarik matanya sepanjang waktu, dan ketika dia mendengar leluhur mengajukan pertanyaan, matanya tertegun, tetapi matanya yang dalam membuat orang-orang di sekitarnya tidak takut. Jalan SS Fang Lan tidak ada harta warisan, Peng Mo Huang juga bukan Peng Mo Huang. Setelah itu, Fang Lan tidak akan lagi berbicara. Kamu dan bicara tentang bagaimana menemukan harta warisan, kata lelaki tua berjubah putih itu. Tiba-tiba seluruh aula diskusi terdengar keras, dan para master dari kelas atas burung dan burung ini semua diliputi oleh harta pusaka warisan. Saya belum punya ide untuk waktu yang lama. Fang Lan, yang menarik matanya dan menyipitkan mata ke samping, mendengarkan keributan argumen. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia mendongak dan menyapu kerumunan. Dia berkata mencari harta warisan, bahkan Zhongyan, yang memiliki harta warisan, dibunuh oleh musuh. Bahkan jika Anda menemukan musuh yang telah mengambil harta warisan, siapakah musuh itu? Semua orang tiba-tiba hilang, tetapi mereka semua menghela nafas dalam diam. Semua orang mengerti kebenaran ini, tetapi mereka masih mendiskusikannya. Mereka hanya ingin bekerja lebih keras. Sekarang ini dikatakan oleh Fang Lan, dan semua orang telah menyerah. Pada saat ini, wanita kaisar yang bertangan dingin dan sedingin es, Fang Lan, Anda baru saja mengatakan bahwa tidak ada harta warisan, Peng Mo Huang juga bukan Peng Mo Huang, mungkin Anda setuju dengan pertama-tama temukan harta warisan, lalu konfirmasikan Peng tempat kaisar. Sekarang, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu menyerahkan harta warisan? Menyerah? Fang Lan hanya menepis senyum, lalu menyipit dan menyipit, tidak lagi memperhatikan orang lain. Sekelompok tuan burung, Anda melihat saya di aula, saya menatapnya. Tetapi bagaimanapun juga, saya tidak dapat menemukan ide. Hanya 3 tumpukan, 2 pasang, yang saling berbicara. Berbicara tentang kekuatan luar biasa membunuh pembunuh Zhongyan, bicarakan konsekuensi dari tidak mewarisi harta karun. Ini sangat hidup di sini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula. Semua orang di aula diam, dan semua orang diam, dan berbalik untuk melihat pintu masuk aula utama. Saya melihat 3 orang muda datang dari sisi aula utama, mereka berjalan di sana, dan tidak ada penjaga istana yang pergi untuk menghalangi. 3 pemuda itu mengenakannya, 1 jubah emas, 1 jubah hitam, dan 1 lagi jubah putih. Jubah tidak berangin tetapi memproklamirkan diri dan berburu.
Pemuda jubah emas memiliki senyum menyeramkan, dan pemuda dengan jubah putih sedingin es, dan hanya pemuda jubah hitam pusat, matanya hanya tenang dan dalam. Ketika ketiganya memasuki aula, jenis momentum yang mengesankan membawa hati para kaisar iblis di seluruh aula, dan hati sepertinya ditekan oleh gunung, dan ada perasaan bernafas dan menderita. Siapa kamu? Pria tua berjubah putih memiliki keterampilan tertinggi dan nyaris tidak bisa menahan tekanan. Qin Yu, Kan Zong Jun terkejut melihat ketiga bersaudara Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan Zong Yi mengangguk, itu adalah salam. Hou Fei, yang di sebelah Qin Yu, adalah senyum aneh ketika Zong Yan tidak mati, itu tidak begitu hidup di sini, tapi itu lebih hidup setelah mati. 3 saudara kita datang ke sini, tidak ada yang terjadi, hanya membunuhmu. Peng Mo Huang Emperor ditunda, dan kemudian dia akan melakukan hal yang baik dan memberimu mahkota emas. Setelah menerima mahkota emas yang diserahkan oleh Qin Yu, Hou Fei menjelajahi 2 kali dan dengan sengaja berkata, oh, mengapa harta warisan adalah mahkota emas? Berhenti. Ada beberapa setan yang tidak bisa tidak minum. Harta warisan adalah mahkota Kaisar Peng di masa lalu. Dalam keluarga burung, supremasi bahkan lebih penting daripada Kaisar Peng. Sekarang Hou Fei seperti mainan, bagaimana membuat mereka marah? Mengganggu keluargamu, Hou Ye, warisan dari mahkota emas ini tidak akan memberi. Wajah Hou Fei tenggelam, saluran yang dingin. Qin Yu tertawa di samping, dan kecepatan wajah Hou Fei sangat cepat. Namun, efeknya sangat bagus, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun di aula. Lian Peng Mo Huang terbunuh, dan napas 3 bersaudara Qin Yu juga menunjukkan kekuatan 3 bersaudara. Legenda mengatakan bahwa Qin Yu memecahkan segel pintu masuk kuil yang hilang, dan kelompok setan ini juga tahu siapa yang berani memprovokasi 3 saudara ini. Yah, lihat dirimu sangat patuh, berikan kepadamu. Hou Fei seperti membuang sampah, lalu melemparkannya ke tanah. Lelaki tua berjubah putih bereaksi lebih dulu, dan tubuh itu terbang dekat ke tanah dengan kecepatan sangat cepat dan akhirnya diteruskan ke mahkota emas. Qin Yu dan Zong Yi sedikit mengangguk, lalu berkata kepada Hou Fei, jangan buang waktu dengan mereka, mari kita kembali. Hou Fei mengangguk, dan kemudian menyelinap di aula untuk melihat setan itu. Kemudian, ketiga bersaudara itu masuk seperti ketiga bersaudara itu, dan ketiga bersaudara itu langsung keluar, dan tidak ada penjaga yang datang untuk menghentikannya. Berjalan keluar dari aula untuk kejauhan, 3 saudara lelaki Qin Yu menghilang dari waktu yang sama. Panggil sekelompok iblis bernafas panjang, dan hati mereka rahasia mengerikan. Ada apa denganmu? Iblis berteriak kepada penjaga di luar pintu, bagaimana kamu membiarkan mereka bergoyang ke dalamnya, bahkan jika kamu tidak bisa menghentikannya, kamu harus melakukannya. Para penjaga penuh keringat dingin, dan salah satu pemimpin penjaga tidak berdaya orang dewasa, kita tidak menghalangi, kita tidak bisa bergerak sama sekali. Planet inti galaksi Xianji dan Feng Pan, Yan Yangxing. Yan Yangxing adalah sarang tertua Yan Huang, salah satu dari 3 pemimpin besar Xianji. Qin Yu mengatur ayahnya dan orang lain di galaksi, dan galaksi yang menyala-nyala juga merupakan situs Yan Huang. Qin Yu memutuskan untuk datang bersama Yan Huang. Lebih baik mengatakan halo. Yan Yangxing sangat panas, tetapi karena alasan sarang Yan Huang, sejumlah besar orang memasuki Yan Yangxing setiap hari. Di langit berbintang Yanyang, 3 saudara laki-laki Qin Yu semua di udara, semua mencari dengan kekuatan jiwa. Hei, tiba-tiba Qin Yu tertegun. Kakak, kejutan apa? Kekuatan Yan Huang belum membaik, masih kaisar tingkat 8. Hou Fei ragu untuk melihat Qin Yu, meskipun dia tidak berbicara, dia juga menatap Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan menjelaskan, tidak, saya tidak terkejut pada Kaisar Yan, saya terkejut bahwa saya menemukan saudara yang baik yang telah saya buat di dunia peri, Jun Luo Yu.